Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua dan masih sama kita berdua di bawah pohon. OBP, obrolan bawah pohon, literally di bawah pohon. Tebak-tebak buah manggis. Ini pohon apa? Ada yang bisa tebak? Bagi yang suka bertanam-tanam mungkin bisa melihat. Oh, ini kayaknya Pohon daun. ini. Pohon ada daunnya, iya. Sama tuh gunung apa aja, Gunung Hajar. Gunung Semuanya Batu. gunung. Oh, baik. Di video sebelumnya kita bahas tentang pornografi. Yang itu adalah masalah besar di negeri ini dan menjadi masalah kita semuanya. Nggak bisa dipungkiri ya sahabat ABP. Terus ada nih artikel mungkin ya di beberapa portal media atau apa gitu ya. Ini penting nggak sih kalau kita itu mengajarkan, ini mohon maaf kita ya, lagi-lagi pendidikan seks pada anak. Tarbiyah jinsiah. Iya. Iya bener. Jadi sahabat OBP, ketika mau bahas masalah ini tuh kita cari-cari padanannya. biar apa ya? Sebenarnya nanti kan kalau anak-anak tuh bisanya dia akan bertanya gitu, apa itu? Iya. Benar. Jadi ya memang itu jadi apa ya? Jadi penting buat dilakukan. Siapa sih yang harus melakukan? Jadi nanti penting nggak sih adanya pendidikan apa gitu ya, sex adanya, education itu? Iya, kepada anak. Kemudian terus Islam memandang ini gimana? Apakah memang sex education ini memang itu dari asalnya tuh dari mana? Kalau Islam tuh ada nggak sih Ada gitu? nggak? Terus siapa yang harus melakukan sex education ini? Apakah sekolah, orang tua atau siapa? sekarang sosmed. Nah, Sosmed sekarang banyak gitu Bener. maksudnya bahasan. Nah, itu tugas siapa? Nah, mungkin di sini nanti kita akan berbagi ya, mudah-mudahan dari berbaginya OBP ini bisa menambah semangat kita buat belajar terus dan juga memperjuangkan Islam. Karena Islam sebagai satu-satunya ideologi yang atau cara pandang hidup yang mengatur bisa semua kehidupan. Iya, benar, dan bisa menyelesaikan seluruh persoalan atau problematika kita di kehidupan ini. Wah, luar biasa. Semangat. Iya, tadi kayaknya kita harus cari tahu dulu ya Bu, apa sih sebenarnya kalau ada dari Dr. Abdullah Nasih siapa? Ulham. Tulisan saya agak ini nulis sendiri kadang nggak bisa. Nanti ada dating. Bener banget. Pengertian dari ini dulu, pendidikan seks. Apa ini? Pendidikan seks itu berarti apa ya? Pendidikan untuk kita mengetahui tentang apa ya? Hal-hal yang berkaitan dengan masalah seks itu sendiri ya, naluri, habis itu perkawinan. Iya, gitu. bener banget. Jadi maksudnya dengan begitu ketika dia dewasa dia sudah mengerti gitu. Basicnya ya. tahu. Tapi kalau dalam Islam kan dia mengerti apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan gitu ya untuk masalah ini. Ini berdasarkan dari uraian Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Nah, itu nanti bisa dicek ya. Terus kalau dalam Islam sebenarnya ya ini menarik ya. Kayak apa sih kita bisa ini dapatnya dari mana? Kemudian kalau dalam Islam sendiri itu kayaknya nyatu ya Bu, terintegrasi dengan pendekatan. Balik lagi sama kita. Pendidikan seks di dalam Islam itu terintegrasi pada akidah, perkara akidah dan juga tentang akhlak ibadah gitu. Benar. Karena ya basicnya memang dari situ. Karena tadi kalau kita lihat video yang sebelumnya tentang kasus pornografi yang marak di Indonesia juga kaitannya juga dengan persoalan akidah dan akhlak juga sebagai pondasi kita berbuat gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kan kemudian yang kayak dalam Islam tuh kan sex education itu dia tidak terlepas dari akidah gitu ya, ibadah dan akhlak tadi. Nah, kalau lepas dari yang tiga hal itu akan menimbulkan penyimpangan gitu terhadap makna itu sendiri. Karena kan ini naluri ya, naluri yang sudah Allah ciptakan gitu pada setiap manusia. Maka itu jelas sekali perkara akidahnya itu terkait dengan untuk apa kita hidup di dunia ini ya, dengan adanya naluri itu. Iya, benar juga.
dasarnya harus kuat, sahabat. Nah, terus tadi kita saya singgung di awal, siapa sih yang harus memberikan atau bertanggung jawab terhadap pendidikan seks kepada anak-anak kita? Jelas orang tua di sini harus punya apa ya, kepekaan ya, kepekaan, keterampilan, dan juga pemahaman supaya bisa memberikan informasi yang pas. Kadang tuh kagok ya Bu ya. Kadang ya peka ada peka sih, ada tapi peka. kita tuh kurang apa ya, pemahaman gitu lah, misalnya untuk bagaimana informasinya tuh tidak vulgar gitu lah. Misalnya kayak anak ngomong aja apa, mak kayak apa ading tuh lahir. Kita nge-lag dulu ya sekitar gitu. Mikir dulu nih jawaban. Iya. Mengolah kata-kata gitu dan lain-lain, Masya Allah. Nah, jadi ya itulah luar biasanya sebagai orang tua ya. Paling tidak belajarnya itu hari demi hari. Iya. Dan juga memahami anaknya, karena masalah-masalah begini ternyata masalah penting, masalah mendasar. Kalau salah menyampaikan, bahaya. Jadi kan kita memahami anak kan Budian, sementara informasi dan di luar sana itu luar biasa gitu. Nah, antara persaingan pemahaman yang ditanamkan orang tua dengan sama informasi yang didapatkan di luar sana gitu. Bukan di luarnya dari media-media HP gitu, media lewat HP. Iya, lingkungan udah dijaga, anaknya dikurung gitu. Tapi HP-nya akses seluruh dunia. So, berarti dengan adanya orang tua yang bertanggung jawab ini, dan agaknya nggak perlu ya kalau itu tuh ya ada di kurikulum di sekolah-sekolah, karena nanti penyampaiannya pasti beda. Pasti akan beda. Di orang tua, di rumah ditata begini menjelaskannya, ada waktu nge-lag-nya dulu tadi ya. Kemudian ketika di sekolah dengan mengikuti kurikulum di sekolah yang ada, dar anak-anak pulang, Bu, saya dapat ini dari di sekolah begini. Iya. Gitu nggak Bu ya? Bisa. Makanya untungnya kan misalnya dengan kita menyekolahkan anak di sekolahan yang Islam, maksudnya gurunya juga paham tentang Islam, itu mungkin lebih mudah gitu ya. Kita tidak adalah maksudnya sedikit perbedaan pendapat gitu ya dengan guru dan murid. Tapi ya semua sekolah kan kadang pandangan masing-masing ada gitu ya terhadap masalah sex education ini. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi di sini yang mau coba kita sharing kan, kita obrolin dengan sahabat OBP semuanya adalah ada pokok-pokok pendidikan seks, perspektif Islam ya sahabat. Maksudnya secara praktis ya yang bisa dilakukan untuk saat ini. Iya, dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat OBP yang paling tidak kita mengetahui juga dong, pengen tahu apa sih yang bisa kita berikan ke anak-anak tentang pendidikan Islam tapi pakai perspektif Islam. Pendidikan seks. Tapi pakai perspektif Islam. Jadi insya Allah ada 11 poin yang mau kita sampaikan ke sahabat OBP semuanya. Apa itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu menanamkan rasa malu pada anak. Iya ya Bu ya. Ya kayak hadisnya kan. Al-haya'u minal iman. Ya. Mulai dari kecil udah dipahamkan dengan ada hadis itu, malu itu sebagian dari iman. Nah, jadi memang mereka sejak dini itu biasakan tidak pakaian terbuka gitu. Iya benar. Kalau sekarang kan dan rasa malu ini yang paling penting di awal gitu. Benar. Terus menanamkan ini juga ya tentang maskulinitas pada laki-laki. Nah, dan jiwanya, jiwa maskulinitas pada laki-laki dan juga jiwa feminitasnya pada perempuan. Jangan salah gitu. Jangan kebalik. Anaknya laki-laki feminim. Iya. Iya, di pembahasan kita kan kemarin tuh ada hadisnya juga Bu ya. Janganlah laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Nah, itu juga. Karena kan memang secara fisik lah laki-laki itu kan beda dengan perempuan ya. Jadi memang kita harus dari pakaiannya gitu, mungkin yang sederhana aja, warna aja mungkin ya nggak mungkin kan laki-laki dipakaikan maksudnya pink gitu. Itu sudah sebenarnya pendidikan ya. Jiwa maskulinnya, pemimpinnya sebagai laki-laki gitu. Perempuannya juga gitu ya. Terus juga ini ya, memisahkan tempat tidur. Nah, itu yang ketiga ya, memisahkan tempat tidur mereka. Iya. Jadi usia antara 7 sampai 10 tahun itu ya adalah anak mengalami perkembangan gitu. Jadi memang dia harus dipisah gitu. Nah, benar. Laki-laki dengan anak yang perempuan. Terbatas gitu ya. Itu aja. Gimana tuh ngakalinnya ya? Ngakalinnya tetap kasur
yang Tuh. yang sama. Bisa jadi ada beberapa yang masih belum ngeh, yaitu apa ya, mengenali waktu untuk berkunjung. Berkunjung kemana? Masuknya anak-anak ke kamar orang dewasa atau ke kamar orang tuanya. Nah, itu aja ada aturannya ya, ada misalnya. Masya Allah, ada 3 waktu di dalam Islam yang itu ada aturannya buat anak-anak tuh biar nggak masuk sembarangan ke kamar-kamar orang dewasa atau orang tuanya tadi. Apa itu? Di saat waktu sebelum sholat subuh, zuhur, tengah hari, setelah sholat isya. sebelum sholat subuh. Iya tadi sebelum sholat subuh, tengah hari, dan zuhur itu dan setelah sholat isya. Nah, karena itu adalah waktu-waktu aurat. Nah, sahabat, ada poin yang berikutnya yaitu poin kelima, bagaimana pendidikan seks dalam perspektif Islam itu adalah mendidik membersihkan alat kelamin. Nah itu jadi sejak kecil gitu ya dilatih, Iya, misalnya dilatih. kayak toilet training gitu, supaya itu sisi najisnya kan mereka belajar juga kayak itu. Nah, Iya. ininya. Dan tidak pipis sembarangan untuk laki-laki. Biasanya kan Itu kok susah banget ya Bu? iya, biasanya kan lihat ibu-ibu tuh malah anaknya mau pipis udah di mana gitu. Itu darurat aja sih sebenarnya ya. Iya, terus membersihkannya masih seadanya. Nah, itu. Kemudian mengenalkan mahram ini penting Bu. Nah ini yang mengenalkan mahram ini yang penting. Iya, Nah, misalnya sepupunya, Iya. nah, sama sepupunya itu kan bukan mahram ya, maksudnya dia bisa menikah gitu nah dengan Iya. itu. Di salah satu sex education dalam Islam itu juga mengenalkan mahram itu adalah penting, karena itu nanti terkait ini Bu Dian, gimana dia boleh membuka auratnya. Nah Iya, ketika pas. dia sudah balik, ini kadang kan sama sepupu katanya, sama Iya. pokoknya keluarga gitu. Dengan catatan nih, masih ada rayapan keluarga. masih ada kaitan keluarga juga. Aduh. Atau mungkin bahkan ipar ya kita juga. Nah itu sebenarnya ya Iya. yang mana mahram, yang mana boleh aurat Betul. terbuka itu dipahamkan. Kasus yang ya ada beberapa lah terjadi di yang kita perhatikan itu adalah takutnya gini Bu, nanti ada pernikahan yang sedara. Apa Karena istilahnya tuh? Incest. Incest. Nah, itu. Karena ketidaktahuan dan kita diajarkan silsilah keluarga yang pas dan kemudian ya dikenalkan mahramnya. Nah itu dia. Kemudian yang berikutnya lagi yang keberapa nih? Mendidik selalu menjaga pandangan mata. Nah godul basar ya. Iya ya. Godul basur diingatkannya pas udah Besar udah gitu. besar. Nggak Makanya. terbiasa gitu untuk menjaga pandangan Iya. dari yang laki-laki. Walaupun anak-anak tuh kadang dicie-ciein. Yang kayak video sebelumnya ya kita di UPP yang saya sampai anak kecil marah disuruh kakaknya balik gara-gara pengen pacaran. Ya Allah. Sekecil itu ya. Iya, kadang tuh ada yang dijorok-jorok anak TK tuh. Itu cantik loh, deketin kadang, loh. kadang kecil-kecil dipadahi ini pacaran gak gitu, padahal saya tuh kadang marah juga loh, dia belum paham kalau dibilangin begitu Iya. gitu, nanti kan dia malah cari tahu apa sih Iya. itu. Godain tuh cantik atau itu temennya itu ganteng loh. Wow. Kemudian mendidik tidak melakukan ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur Campur baur baur. gitu. Ya sebisa mungkin gitu ya kita memahamkan ke anak gitu bahwa yang boleh perempuan itu interaksi ya dengan Iya. laki-laki itu adalah ketika memang perkara yang disyariatkan, misalnya kayak muamalah gitu ya, jual beli gitu. Kemudian kesehatan gitu ya, Iya. kemudian ya. Atau kita ibadah haji kan tidak memungkinkan kita untuk pisah gitu. Jadi dalam Islam itu Iya. memang terpisah gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Atau pas misalnya jalan ke tempat-tempat hiburan, kemana, ke mall atau kemana, kalau ketemu udah crowded, tarik gitu. Nah jangan dulu ya, itu banyak tuh yang ini segala macam. Karena nanti ternodai juga akhirnya lah si Iya. anak-anak tuh udah biasa Merasa itu kayak biasa gitu Biasa, campur baur itu, iya. padahal perkaranya bukan perkara yang syar'i untuk ngumpul di sana. Terus ya ini tadi pasangannya biasanya ikhtilat dan juga mendidik untuk tidak lakukan khalwat. Nah khalwat ini yang paling penting ya, karena kalau mereka sudah saling jatuh cinta gitu ya, Aduh, bagaimana dua-duaan. agar anak itu tidak tergoda untuk pacaran tadi gitu ya, bisa remaja. Nah karena salah satunya adalah larangan khalwat dalam Islam itu ya. Bentuknya dari sejak dini Sejak dari dini. anak-anak. Terus itu ini penting mendidik etika berhias. Nah ini salah satu bagian dari sex education gitu ya, Iya. karena hiasan itu mengundang daya tarik loh. Ada loh, mungkin kalau sobat UBP bisa memperhatikan di sosial media, ada anak-anak tuh yang sudah bikin konten tutorial make up, bener. padahal masih SD loh. Iya.
Ya dipahamkan, oke lah. Kalau mau ini ya coba-coba di rumah ya mendidik apa sih, memunculkan feminitasnya tadi lah, bahwasanya memang perempuan yang ada cantiknya dan segala macamnya gitu. Tapi ketika sudah jadi konten dan lain-lain, wah bahaya nih kayaknya etikanya. Apalagi itu digunakan untuk memang menarik lawan jenis gitu ya. Aduh, wow. Dan yang terakhir ini ada ada tentang sebagai tanda ihtilam. Tanda bahwa anak itu sudah balik dalam Islam adalah ihtilam bagi laki-laki atau mimpi basah gitu ya, dan haid bagi perempuan. Itu dia tuh. Sebagai pertanda bahwa anak itu sudah siap ditaklif hukum. Jadi beban, maksudnya dia siap menerima taklif hukum bahwa kalau wajib dia pasti sudah akan berdosa kalau meninggalkan. Nah, itu dia. Jadi pembelajarannya dari sejak dini. Iya, diperkenalkan. Kalau takutnya nanti kalau pas nunggu gede belajar ihtilam belum kelar. Atau tadi masalah aurat gitu ya. Sudah masa puber yang masa-masa show up. Apa sih? Masa-masa menunjukkan diri gitu, eksistensi diri baru dipahamkan, kan nanti malah debat dengan anak sendiri. Nah, itu dia. Masya Allah, itu adalah pandangan atau perspektif Islam dalam menanamkan pendidikan seks pada anak. Buat orang tua, kita semuanya sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu dan mengupdate ilmu-ilmu tentang ini. Dan jangan lupa tadi standarnya harus tetap pakai syariat Islam. Terima kasih sahabat OBP sudah mendengarkan channel ini. Insya Allah yang sedikitnya ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Saya Dian Anjarwati, Mas Liati, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.